Ya itu yang kayak tadi aku bilang, emang dari dulu kan aku suka banget minuman-minuman manis, kayak aku lumayan sweet tooth. Nah, aku suka mikir kayak aduh kalau udah olahraga capek, terus kayak misalnya kita minuman-minuman kayak gini bikin aku gendut gak ya? Kayak sia-sia gak ya kalau olahraga atau diet gitu. Nah makanya pas pertama kali kita R&D, kan sebelum kita membuka sebuah bisnis pasti kita harus ngecek dan coba dulu kan. Kita berangkat langsung terbang ke China, kita cobain minumannya dan baru kali ini aku nemuin minuman yang rasa manisnya tuh pas di mulut aku. Biasanya suka terlalu manis atau terlalu bikin enak. Nah ini tuh enggak. Dan aku lumayan suka karena dia berasal dari buah-buah premium yang asli dan fresh. Terus juga menggunakan ingredientsnya dari yogurt, susu, semuanya juga pakai yang bahan yang bagus. Jadi ya itulah, ada harga, ada kualitas, tapi ya intinya kita mau cari sesuatu yang kita sukain tapi nggak bikin jadi penyakit lama-kelamaan buat badan kita. Dari kecil aku tuh emang hobi banget yang manis-manis, pokoknya anything yang kayak cake, minuman, boba, apapun yang manis-manis tuh kayak aku nggak bisa nahan gitu. Apalagi Jakarta panas, pasti kan kita nyari minuman manis. Nah makanya aku mencari sesuatu yang akunya juga bisa minum, aku mau kasih ke saudara aku juga aku tenang, kasih ke orang tua aku juga aku tenang. Nah makanya terpikirlah untuk membawa Sweet Seven ke Indonesia. Kamu biasanya minum yang kayak buah-buahan juga kan di tempat sendiri atau gimana? Aku emang selalu makan buah sehari bisa 2 kali. Biasanya pagi-pagi tuh mama ngejus buah-buahan atau sayur buat aku. Nah, kalau sekarang misalnya lagi nggak syuting atau misalnya aku lagi yang jauh dari rumah atau misalnya mama lagi nggak sempet ngejus, aku bisa datang ke sini karena pilihannya banyak, ada smoothies juga. Buah apa yang paling disuka sih kalau boleh tahu Kak? Karena aku di Indonesia, aku sukanya mangga. Karena mangga Indonesia tuh paling enak menurut aku ya. Kayak mangga Indonesia tuh udah pas, terus juga pilihannya macem-macem, mau yang mana lagi, harum manis, yang apel, semuanya ada gitu. Naikin mood juga nggak sih mungkin Kak ketika memakan buah-buahan yang disuka? Nah, aku tuh percaya gitu, makanan manis tuh bisa nge-boost mood kita. Jadi kalau misalnya kita kayak lemes, kita makan manis tuh kayak ada energi baru. Asalkan itu manisnya asalkan jangan pemanis buatan dan jangan sesuatu yang nggak alami. Karena kalau nggak ya nanti aku mengajarkan orang buat diabetes dong. Tapi nggak khawatir tuh kak, kan buah juga sudah manis. Ya. Karena gini, beberapa buah yang dipakai di sini kayak pineapple, nanas, terus kayak alpukat, mangga, semangka itu kan sebenarnya buah-buah yang udah ada rasanya juga ya. Jadi cuma tinggal ditambah dengan beberapa kondimen lainnya itu udah rasanya langsung keluar. Jadi nanti cobain lah baru biar bisa tahu rasanya seperti apa. Berarti pilates dalam olahraga juga salah satu cara mengurangi. Yes benar, karena kan kalau habis olahraga terus makan manis perut bloated kan, atau enggak kayak ya kapan kurusnya ya kan, ya makanya ya harus diakalin. Aku suka banget minuman manis, aku selalu minta no sugar ya, atau enggak less sugar ya. Tapi di sini aku nggak perlu terlalu worried karena ada beberapa pilihan yang emang udah nggak pakai gula. Karena itu tetap worry juga nih Kak, bener sampai akhirnya Worry dong. off sugar mungkin. Iya, soalnya kan gimana pun juga sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Gula yang berlebihan bisa bikin jerawat, gendut, penyakit diabetes, dan banyak penyakit lainnya. Jadi alangkah baiknya kita juga mencari sesuatu yang berkualitas lah gitu, jangan sembarangan. Ini bisa ini pertama kamu, kalau misalnya Enggak, ini yang kedua. Yang pertama kan yang Shangsan restoran, kayak beberapa teman-teman udah diundang juga. Nah ini yang kedua, ini minuman. Lalu lo mulai fokus di bisnis mungkin ada alasannya belakangan ini. Mungkin karena aku lagi enjoy aja dengan suatu bidang baru yang aku lagi tekunin dan aku nggak pengen setengah-setengah, jadi pengen kasih yang terbaik buat orang-orang yang udah jadi partner aku dan juga buat teman-teman yang udah selalu support aku gitu. Mungkin lagi ada di titik jenuh di acting makanya akhirnya beralih. Enggak juga, ini aku habis dari sini jam 5 sorean aku udah harus berangkat lagi ke Bandung. Aku syuting ke Bandung. Jadi tetap syuting, tapi ini ya sambilan yang aku tekuni juga, dan untungnya kalau bisnis kan kita nggak harus selalu ada tiap saat dan tiap hari di tempat ini. Apa mulai sudah memikirkan masa depan juga Pak, mengenai Kalau itu mungkin masa depan selalu aku pikirkan, karena kan aku mikir mungkin selamanya aku syuting saya stripping dan lain-lain. Ada saatnya mungkin aku udah pengen lebih settle, lebih santai, aku nggak mau harus selalu terpatok dengan syuting. Aku pengennya syuting coba buat nyenengin hati fans-fans aku aja. Kalau misalnya mereka kangen aku di film, aku main layar lebar. Mereka kangen aku di series, aku main series. Mereka kangen aku di layar kaca, aku main sinetron. Gitu aja. ada kemungkinan untuk berhenti buat jadi artis nggak Kak, ketika bisnis ini maju? Belum sih, nggak kepikiran ya. Soalnya masih lumayan enjoy dan happy dan
apa ya, acting tuh udah mendarah mendaging ya, passion, jadi beda. Gimana waktunya seperti apa nih Kak? Kan jika dilihat keduanya sama-sama Manage waktunya, yang penting cukup tidur, usahain buat bisa bagi kepala ya, itu kayak yang paling pusing menurut aku karena kalau bisnis itu lebih banyak mikir, kalau syuting lebih banyak menggunakan fisik. Jadi ya harus balance dua-duanya, makanya pola hidupnya harus lebih sehat supaya bisa aktivitasnya padat. Pendidikan bagus tuh nggak sih, dan mungkin usaha ini pasti kayak butuh tahun berapa tahun gitu Kevin Money kamu sendiri. Enggak sih, aku pakai emang uang yang emang aku udah miliki aja, jadi bisa aku spare untuk anything yang aku mau coba. Kak, suka duka di bisnis apa aja sih kalau boleh tahu? Suka dukanya mempertahankan segala sesuatu lebih sulit dibandingkan membangun sesuatu. Terus bisnis apapun kalau nggak terjun turun tangan langsung dan nggak ditekunin itu susah untuk berkembang, dan harus punya rasa memiliki yang besar dan mengerti banget market di Indonesia seperti apa. Jadi ya aku pun juga masih terus belajar sih, jadi sambil proses belajar sambil pelan-pelan buka satu-satu.